Shalom, salam sehat. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan untuk beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 9 Juli 2020. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menaati firman-Mu. Berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu."
Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Amin. Menguduskan diri. Saudara, dalam keseharian kita, ketika kita akan menghadapi atau menghadiri satu undangan acara resmi, entah itu resepsi, entah itu perayaan tertentu, misalnya hari ulang tahun kota atau kabupaten, pertemuan dengan tokoh-tokoh tertentu, dan lain-lain, maka tentu kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pakaian dipilih yang terbaik, sepatu rapih disemir mengkilap. Para ibu ke salon merubah penampilan agar semakin menarik supaya kita percaya diri. Dan ketika acara berlangsung, kita berusaha menahan diri, hati-hati, tidak gegabah, tidak sembarangan bicara. Pokoknya sikap santun dan sopan sangat-sangat diperlihatkan sebagai wujud penghormatan dan penghargaan bagi tuan rumah atau yang mengundang. Lalu bagaimana jika kita hendak berjumpa dengan Allah? Musa ketika ingin mendekat kepada Allah dalam sebuah penglihatan, Tuhan memperingatkan dia. Katanya, "Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus." Tentu yang dimaksudkan di sini bukan karena Musa kotor apalagi sementara menggembalakan kambing domba. Tetapi Allah mau menekankan pentingnya menghormati kekudusannya. Dan Musa taat kepada perintah Tuhan. Ia tidak keberatan dengan teguran yang disampaikan kepadanya. Tidak ada satupun kata sanggahan atau pembelaan diri yang keluar dari mulutnya. Yang ia lakukan adalah menutupi mukanya dalam ayat yang ke-6. Sebuah tindakan ketidakmampuan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Tetapi juga untuk menunjukkan sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Sebab kediaman Allah adalah kudus, ayat 5. Maka setiap orang yang ingin berjumpa dengan Allah juga harus kudus. Karena itu, mari saudara, kita tanggalkan hal-hal yang dapat mengganggu pandangan orang lain terhadap kita. Entah itu penampilan maupun cara hidup sehari-hari. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kuduslah kamu karena aku kudus, firman Tuhan. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersihati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa malam ini Tuhan kembali menghimpunkan kami untuk bersama-sama beribadah kepadamu melalui media virtual ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami memohon kiranya Roh Kudus sendiri akan menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Menolong kami untuk menjalani hidup dalam kekudusan. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami, tetapi kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menolong dan memampukan, maka semuanya akan boleh kami atasi. Syukur kepadamu ya Allah. Malam ini kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap pribadi yang beribadah bersama dengan kami melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau terus menjaga memeliharakan mereka, menjauhkan mereka dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan. Kiranya kami semua tetap dalam perlindungan kasih dan setia-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk anak cucu kami dalam pertumbuhan, permainan dan studi mereka. Kiranya Tuhan pun tetap menjaga keluar masuk mereka. Terpeliharalah mereka di dalam Tuhan. Terlebih khusus Tuhan dalam kesiapan mereka memasuki kelas yang baru, sekolah yang baru, kiranya Tuhan menolong mereka untuk beradaptasi dengan baik. Ya Bapa di sorga, malam ini kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk berbagai bentuk berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami menyebut dalam doa kami Bapak Johan Pardomuan, Yuliana Tapi, Ibu Julce Kaguan Sage, Efrom Aledi, dan Bapak Yulianus Sempa. Ya Tuhan, berkatilah mereka di dalam menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Mampukanlah mereka untuk terus berjalan dalam kasih dan setia Tuhan, menguduskan diri untuk terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Begitu juga keluarga yang Tuhan telah bentuk sehingga hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mari Tuhan berkati Bapak Octavianus Rande dan Ibu Emiliana. Kiranya mereka terus boleh menata kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka bersama dengan Tuhan. Orang tua kami di usia senja mereka ya Allah, mungkin ada yang berada dalam keterbatasan fisik oleh karena kelemahan tubuh. Kami memohon kepadamu Tuhan kiranya menjamah, melawat, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara kami yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit, bagi yang ada di kota ini maupun yang ada di kota lain, kiranya sungguh-sungguh mereka berada dalam rangkulan kasih dan setia-Mu Tuhan. Ya Bapa di sorga, tak putus-putusnya kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu bagi para kepala keluarga, baik yang ada di kota ini, di kota-kota lain, di lokasi-lokasi pekerjaan. Kami memohon Tuhan, sebagaimana pemeliharaan-Mu bagi keluarga, bagi istri dan anak-anak yang ada di kota ini, nyatakanlah juga pemeliharaan yang sama bagi mereka. Kami terus menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Para kepala keluarga dalam tanggung jawab mereka sebagai suami, sebagai ayah, Tuhan mampukanlah mereka yang terus berjuang
mencari nafkah, bahkan yang mencari pekerjaan. Buka jalan untuk mereka Tuhan. Begitupun para istri, para ibu dalam kesetiaan mereka sebagai pendamping suami, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pendoa syafaat Tuhan. Berlengkapi mereka selalu, beri kesehatan dan kekuatan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan berbagai harapan kerinduan anak-anak-Mu di dalam menata kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawab setiap harapan dan kerinduan mereka pada waktu Tuhan. Baik harapan hadirnya seorang anak di tengah keluarga mereka, harapan akan mendapat pasangan hidup yang sepadan, harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu karena kami yakin pada waktu Tuhan semuanya akan terjawab. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati kota kami tercinta ini. Mulai dari pelosok, mulai dari pusat sampai ke pelosok, Tuhan beri hikmat-Mu. Kiranya pemerintah kami boleh memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19, hikmat-Mu Tuhan kiranya nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus berkarya guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini. Terima kasih bahwa dari hari ke sehari kami boleh memasuki kehidupan dalam tatanan yang baru, membuka juga masyarakat untuk setia mengikuti setiap protap yang sudah ditentukan. Bapa, peliharakanlah kami menjalani malam ini dalam istirahat. Kiranya besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.